wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kami akan mewawancarai beberapa narasumber. Untuk itu, simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larissa Rahmadinia. Di samping saya ada Bang Bayu Romantika selaku Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah Bang, jadi kami mau bertanya nih ke Abang. Menurut Abang, apa sih yang dimaksud hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban dalam konteks kenegaraan atau apa? Dalam konteks warga negara. Warga negara. Kalau definisi hak dan kewajiban itu, hak itu ya setahu Abang ya, hak itu apa yang kita dapatkan. Nah, sedangkan kewajiban kita harus mengerjakan untuk mendapatkan gitu. Kayak hak nih, hak kita nih dalam warga negara itu apa sih gitu. Itu wajib kita dapatkan, harus kita dapatkan. Sementara kewajiban itu kita harus melakukan. Gitu. Itu untuk definisi. Jadi menurut Abang, hak dan kewajiban itu yaitu mengerjakan dan menerima. Nah, selanjutnya tadi kan Abang jelasin tentang pengertian hak dan kewajiban. Nah, menurut Abang, apa saja macam-macam hak dan kewajiban warga negara? Macam-macam hak dan kewajiban, hak warga negara itu tuh seperti kita mendapatkan hak hidup, hak keamanan, ataupun hak dalam berkembang. Kita sebagai masyarakat Indonesia ya, hak berkembang ataupun hak yang lainnya gitu. Nah, kalau untuk kewajiban kita dalam warga negara Indonesia ini, kita harus mungkin bayar pajak ataupun bayar hal-hal yang berkaitan dengan negara itu tadi. Nah, mungkin itu kewajiban kita sebagai warga negara, mentaati peraturan atau yang lainnya. Baik Bang, sekarang coba Abang sebutkan hak dan kewajiban warga negara yang belum terpenuhi menurut Abang. Berat. Jadi kalau seandainya hak Abang pribadi ya, untuk mendapatkan hak itu Abang rasa di seumuran Abang ini mungkin belum semua dapat gitu. Cuman selama Abang hidup mungkin hak Abang selaku warga negara itu mungkin dapat. Dalam hak berkembang nih, hak berkembang Abang sudah negara sudah memfasilitasi sekolah ataupun universitas yang dimana itu tuh Abang berhak untuk berkembang di situ, ya. Difasilitasi oleh negara, mungkin biayanya mungkin dari Abang sendiri, tapi di situ Abang mendapatkan hak berkembang Abang dalam di negara ini, gitu. Dan juga untuk kewajiban apa yang belum Abang laksanakan itu mungkin satu, bayar pajak Abang belum. Nah, mungkin bayar pajak motor Abang belum. Nah, terus selanjutnya yang terakhir nih Bang, mengapa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama? Jadi alasan menurut perspektif Abang. Hak dan kewajiban yang sama mungkin karena kita satu negara ya, karena kita dalam kesatuan, kita mempunyai hak yang sama juga. Kecuali kalau seandainya saya Indonesia, Ica Malaysia, mungkin kita mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda gitu. Tetapi kan karena kenapa ada kesatuan hak dan kewajiban? Karena kita di tempat yang sama. Mungkin itu. Baiklah Bang, terima kasih atas jawaban dan sharingnya. Semangat dalam mengemban amanah. Siap. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 2012321 dan di sebelah saya ada Bapak. Saya Bapak Alfio, guru di SMK Negeri 9.
Langsung saja pertanyaan pertama. Menurut Bapak, apa sih maksud hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban menurut saya itu suatu yang sama ya, bisa dalam membentuk suatu kehidupan yang bermoral, hukum dalam masyarakat. Contoh dari hak itu sesuatu yang memang harus diterima atau dimiliki, sedangkan kewajiban itu sesuatu yang memang harus dilaksanakan. Selanjutnya, menurut Bapak, apa saja sih hak dan kewajiban warga negara? Hak kewajiban bagi kita warga negara Indonesia ya, di berdemokrasi itu hak kewajiban kita, kayak memilih presiden atau segala macam, itu kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, dan saling gotong royong dan segalanya. Pertanyaan ketiga, coba Bapak sebutkan hak dan kewajiban warga negara yang belum terpenuhi. Ya, seperti kegiatan para pemerintah yang ingin memajukan kesejahteraan bagi warga-warga yang membutuhkan atau warga-warga miskin yang sampai saat ini belum terlaksana menurut saya sendiri. Ya, semoga saja di tahun ini apa yang menjadi hak dari rakyat miskin dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah itu terlaksana. Pertanyaan terakhir, mengapa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama? Kalau di Indonesia ini kewajiban dan haknya yang sama itu memang harus perlu, karena biar rata. Kalau tidak rata kan yang nampak ada yang membutuhkan itu siapa, yang tidak membutuhkan itu siapa, berarti kan harus diterima. Yang saya katakan tadi seperti hak orang miskin, biar nggak selamanya dia harus hidup miskin, pasti dia juga ingin menjadi ya kehidupan yang lebih baik lagi gitu kan. Dan orang yang kaya pun semakin dia kaya juga pasti bosan ya, biar dia rata, yang kaya ya biarkan dia menyalurkan sebagian hartanya kepada rakyat miskin, atau memang dari pemerintah ada program gimana caranya agar yang miskin ini menjadi orang yang bisa standar lah gitu ya. Ini segitu saja. Terima kasih Pak. Ya, Baik, segitu saja video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Syahidah dengan NIM 2012-30017. Baiklah, sebelumnya di sini saya izin Bu buat wawancara Ibu terkait hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya boleh perkenalkan Ibu dengan Ibu siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Oktarina MPD, salah satu dosen di Fakultas Bagian dan Hubungan Prodi Pendidikan Akan Islam. Baik, di sini ada 4 pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, apa sih yang dimaksud hak dan kewajiban? Baik, hak dan kewajiban ya. Hak itu adalah hal yang pantas kita dapat ya. Sedangkan kewajiban itu adalah hal yang harus kita lakukan. Jadi kalau seandainya kita ingin menuntut hak, kita harus melaksanakan kewajiban kita. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Menurut Ibu, apa saja hak dan kewajiban warga negara? Hak dan kewajiban warga negara Indonesia ya. Baik, sebagai warga negara Indonesia tentu kita punya hak dan kewajiban. Hak kita tentu kita layak untuk hidup aman, tentram, damai ya. Hak untuk pendidikan, hak untuk sekolah kesehatan, ya. Kemudian kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, tentu kita harus menjaga kebersihan bangsa ini, kemudian juga menjaga kesatuan Republik Indonesia, dan juga menjaga lingkungan kita ya. Itu adalah salah satu bentuk kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian pertanyaan ketiga, coba Ibu sebutkan hak dan kewajiban warga negara yang belum terpenuhi menurut Ibu. Oke, yang belum terpenuhi ya. Baik, jadi seperti Ibu sampaikan tadi bahwa hak kita sebagai warga negara Indonesia adalah hak untuk hidup aman, tentram, seperti itu ya. Nah, namun di sekeliling kita, di lingkungan kita sering kita lihat bahwa masih ada kekerasan seperti itu ya. Kemudian juga eksploitasi anak dan perempuan. Seperti yang kita tahu bahwa anak dan perempuan ini
rentan untuk menjadi korban kekerasan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari pelanggaran terhadap hak seseorang individu. Kemudian juga adanya pembatasan pendapat, seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia ini kan adalah negara demokrasi ya. Nah, jadi kita harus bebas berpendapat, dan tentu adanya pembatasan pendapat itu merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak seseorang. Baik, pertanyaan yang ketiga, coba Ibu sebutkan hak dan kewajiban warga negara yang belum terpenuhi menurut Ibu. Oke, baik. Hak dan kewajiban yang belum terpenuhi ya, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa hak warga negara Indonesia itu kita berhak untuk hidup aman, tentram, damai, gitu ya, untuk berpendidikan. Kemudian hak yang belum terpenuhi itu seperti yang kita lihat di lingkungan kita sehari-hari atau di televisi ya, banyak sekali terjadi kasus-kasus eksploitasi anak dan perempuan, kemudian juga tindakan penganiayaan, pembunuhan. Nah, itu adalah salah satu bentuk pelanggaran dari hak seseorang untuk hidup aman, seperti itu ya. Nah, kemudian juga kita sebagai warga negara Indonesia itu bersifat demokrasi ya, maka sering kita lihat di forum-forum tertentu itu adanya pembatasan pendapat seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari pelanggaran terhadap hak gitu ya. Nah, karena selanjutnya untuk kewajiban, bentuk yang yang belum terpenuhi ya, kewajiban yang belum terpenuhi, misalkan sebagai warga negara Indonesia kita harus menjaga keutuhan NKRI, maka bentuk yang belum terpenuhinya seperti adanya kita melanggar hukum, melanggar norma-norma tertentu seperti itu ya, atau hal kecilnya kita membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah salah satu bentuk kewajiban yang belum terpenuhi seperti itu. Kemudian sikap intoleransi kita sebagai umat beragama, berbangsa, karena di Indonesia ini kan ada beragam suku, bangsa, budaya ya, nah kita harus toleransi. Nah, sikap intoleransi itu adalah sikap yang belum mencerminkan Baik, pertanyaan yang terakhir, mengapa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama? Oke, baik, seperti yang kita tahu ya, hal itu juga sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945 bahwa hak dan kewajiban warga Indonesia itu telah diatur secara lengkap di Undang-Undang 1945. Jadi tentu saja tujuannya adalah agar kehidupan kita berbangsa bertanah air ini lebih aman, tentram, nyaman, dan berkeadilan sosial seperti itu. Itu tujuannya. Jadi hak kewajiban kita sama ya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Yang baik, itulah pertanyaan yang telah kami berikan. Terima kasih kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Julita Sati, NIM 2012-3003. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di SMK 9 Jambi. Pak, boleh diperkenalkan? Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tomiansa. Saya mengajar di SMK 9 Jambi. Saya guru bimbingan konseling. Baik, langsung saja. Di sini saya akan bertanya yang pertama, Pak, apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban, kita contohkan aja. Sekarang kita berada di lingkungan sekolah. Seperti siswa itu dia wajib mendapatkan haknya, mulai dari pelajaran, fasilitas, serta lain-lainnya. Dan kewajiban itu kami sebagai pendidik atau guru, kami wajib memberikan apa yang memang menjadi hak terhadap siswa kami, mulai dari mengajar ataupun dan lain sebagainya. Itu antara hak dan kewajiban kita umpamakan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, menurut Bapak apa saja sih hak dan kewajiban warga negara? Hak kewajiban warga negara. Nah, sebagai warga negara yang baik, yang pertama kita mesti patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Nah,
kita sebagai warga negara yang baik. Contohnya ya mungkin kita taat aja. Nah, itu kan salah satu dari sekian taat kita terhadap aturan kan, terhadap undang-undang. Ini berlaku untuk semua warga negara. Itu yang dikatakan ini tadi dari pertanyaannya tadi. Pertanyaan yang ketiga, coba Bapak sebutkan hak dan kewajiban warga negara yang belum terpenuhi menurut Bapak. Sebenarnya gini, sebagai warga negara yang baik, pemerintah, karena kita negara besar, mungkin ada sebagian dari warga negara kita yang memang mungkin belum mendapatkan hak mereka tapi dari ruang lingkup global yang luas, saya rasa pemerintah sudah memberikan fasilitas pelayanan yang terbaik. Terkadang kita sebagai masyarakat terlalu manja, terlalu sering minta dilayani. Jadi artinya secara pemerintah sudah memberikan yang terbaik terhadap warga Indonesia. Nah, jadi kita sebagai warga negara yang baik ini juga harus memberikan kontribusi kita terhadap negara, mulai dari yang tadi kayaknya sama dengan pertanyaan nomor 2 tadi, mungkin pajak tepat kita bayar, nah menyekolahkan anak kita supaya nanti anak kita juga mempunyai kehidupan yang layak. Itu aja mungkin. Baik, pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak kenapa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama? Ya, sebagai manusia tidak ada yang bisa membedakan hak dan kewajiban. Yang membedakan itu mungkin di karir, di jabatan, itu yang membedakan. Nah, kalau untuk prinsip sebagai manusia, kita berhak mendapatkan hak yang sama, kewajiban yang sama, fasilitas yang sama. Tidak ada yang tidak diberikan perlakuan yang tidak adil. Semuanya wajib mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Baik, terima kasih Pak telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky dengan NIM 201232. Baik Bapak, sebelumnya izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak terlebih. Baik, perkenalkan Bapak, nama Bapak Masih Maulana saya. Bapak sebagai dosen tetap di Fakultas Tarbiyah Keguruan, ini disertasi menjadi Bapak mendapat kesalahan sebagai wakil pembicara kedua. Menurut Bapak, apa sih itu hak dan kewajiban? Sepanjang pengetahuan saya, hak itu adalah segala sesuatu yang merujuk pada apa yang dia dapatkan. Dan kewajiban segala sesuatu yang merujuk pada apa yang harus dia. Menurut Bapak, apa saja hak dan kewajiban? Dan pengetahuan saya, kewajiban itu, kalau hak itu seperti hak itu bebaskan berpendapat, ya, kemudian hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan, kemudian untuk pelayanan yang baik. Kewajiban itu ya kewajiban untuk mematuhi segala aturan yang berlaku, seperti rambu-rambu lalu lintas, kemudian membayar pajak. Hak dan kewajiban negara yang belum terpenuhi. Ini relatif lah ya. Di antara yang kita sebutkan tadi, alhamdulillah secara umum sudah dipenuhi oleh negara. Beberapa pendidikan, kesehatan dan lain-lain, meskipun perlu ditingkatkan. Kemudian untuk sebagai warga negara
juga secara umum sudah melaksanakan kewajibannya, pajak, lalu lintas, kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Meskipun ada juga kan tapi kita sebagai masyarakat itu yang melanggarnya begitu. Itu biasanya disebabkan beberapa faktor. Baik Pak, mengapa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama? Ya karena kan sebagai warga negara, negara tidak boleh mendiskriminasikan semuanya hak mendapatkan sesuai dengan hak di warga negara itu dari agama manapun, suku manapun, kita berbeda-beda latar belakang. Nah, itu merupakan hak asasi manusia untuk mendapatkan hak yang sama begitu. Kehidupan berbangsa, negara bahkan juga beragama, punya kebebasan. Tapi yang di Angkatan Negara ini juga ada dasar negara Pancasila, kemudian juga orang yang beragama, kebebasan dan nilai-nilai norma agama dan Terima kasih banyak. Ya.